Rusia tewaskan 300 tentara dan milisi Ukraina di akhir pekan ini. Pasukan Ukraina menembakkan howitzer M777 bantuan Amerika Serikat ke posisi Rusia di Kharkiv. Rusia dan juga Republik Donetsk berhasil menewaskan 300 tentara dan milisi Ukraina. Rusia mengklaim pasukannya dan pasukan Republik Donetsk berhasil menewaskan 300 tentara dan milisi Ukraina. Sebanyak 200 prajurit Ukraina tewas di wilayah Donetsk dan lebih dari 100 prajurit di Kharkiv. Klaim itu dinyatakan juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Majen Igor Konashenkov seperti dilaporkan Associated Press. Menurut Igor Konashenkov, rudal Rusia yang menghantam kawasan pertanian di Artemiv menewaskan 130 prajurit Ukraina dan 70 tentara lainnya tewas di Dzержinsk. Sebagai hasil dari serangan pasukan AU Rusia pada titik penempatan sementara unit Brigade Mekanis ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah pertanian di Artemiv, Republik Rakyat Donetsk hingga 130 prajurit Ukraina tewas, 8 mobil dan kendaraan lapis baja dihancurkan. Di Kharkiv, militer Rusia menyerang wilayah pembangkit listrik termal nomor 3 dan juga Taman Karpovsky, tempat pasukan Ukraina dikerahkan. Sebagai akibat dari serangan oleh pasukan AU Rusia di tempat penempatan sementara Brigade Pengawal Nasional ketiga, lebih dari 100 nasionalis tewas. Di Dzержinsk, Republik Rakyat Donetsk, Rusia mengklaim telah membunuh 70 nasionalis Ukraina. Hingga 70 prajurit, 3 artileri self-propel, Zovdika, dan juga 4 kendaraan dihancurkan oleh serangan rudal udara presisi tinggi pada titik penempatan sementara baterai howitzer dari Brigade Serangan Udara Terpisah ke-95 dari Angkatan Bersenjata Ukraina di Dzержinsk, Republik Rakyat Donetsk. Di mana serangan Rusia terakhir di Slovian adalah 30 Juli, tetapi pasukan Ukraina memperkuat posisi mereka di sekitar kota dengan harapan pertempuran baru. Dia pikir itu tidak akan tenang lama, akhirnya akan ada penyerangan, kata Kolonel Yuri Bereza, Kepala Resimen Garda Nasional, kepada Associated Press. Penembakan Rusia menewaskan 5 warga sipil dan melukai 14 lainnya di wilayah Donetsk pada hari terakhir. Gubernur Donetsk Pavlo Kirilenko menulis hari Sabtu di Telegram. Ia juga mengatakan 2 orang tewas di Poprozhny dan masing-masing 1 di Avdiivka, Soledar dan juga Pervomaisky. Sementara Gubernur wilayah Dnipro Timur mengatakan 3 warga sipil terluka setelah roket Rusia jatuh di lingkungan perumahan di Nikopol, sebuah kota di seberang sungai Dnieper dari pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia. Pembangkit nuklir juga telah berada di bawah kendali Rusia sejak pasukan Moskow merebutnya di awal perang. Setelah tengah malam, tentara Rusia menyerang area Nikopol dengan roket Grad era Soviet dan area Kryvyi dari artileri Barel. Serangan rudal Rusia lainnya juga semalam merusak infrastruktur yang tidak ditentukan di ibu kota regional Zaporizhia. Pada hari Kamis, Rusia juga menembakkan 60 roket ke Nikopol, merusak 50 bangunan tempat tinggal di kota berpenduduk 107.000 dan juga membuat penduduk tanpa listrik. Rafael Grossi, Kepala Badan Energi Atom Internasional, memperingatkan minggu ini bahwa situasi menjadi lebih berbahaya dari hari ke hari di pabrik Zaporizhia. Setiap prinsip keselamatan nuklir juga telah dilanggar, apa yang dipertaruhkan sangat serius. Pasukan Komando Garda Rusia menggempur secara acak Oblast Provinsi Luhansk, Ukraina dengan menggunakan artileri meriam dan roket pada Rabu 3 Agustus. Sejumlah ditemukan senjata hancur, sementara sejumlah mayat tentara Ukraina juga bergeletakan di sekitarnya. Dalam laporan yang dikutip dari Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS, tak disebutkan secara detail di wilayah mana serangan pasukan Garda Rusia dilancarkan. Namun dalam pernyataannya, aksi militer Rusia didukung oleh milisi pemberontak Republik Rakyat Luhansk. Artileri pasukan melancarkan serangan terhadap target yang terbongkar. Setelah itu, pasukan Komando Garda Rusia memeriksa medan dan menemukan mayat 6 prajurit Rusia. Lebih lanjut, Komando Garda Rusia menyebut anggotanya terlibat kontak tembak dengan unit intelijen Angkatan Bersenjata Ukraina. Tembakan artileri dari jarak jauh membuat pasukan militer Rusia sangat leluasa bergerak di garis depan. Akibatnya, pasukan Ukraina terpaksa mundur ke dalam rutan. Posisi para tentara Ukraina yang melarikan diri diklaim militer Rusia sudah diketahui dengan penerbangan pesawat tanpa awak atau drone intai. Dari pengintaian drone didapatkan titik koordinat tempat di mana pasukan Ukraina kabur.